Ya, itu kesalahan pemahaman. Jadi yang betul adalah sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis itu, dia ahli neraka, sudah di neraka dia. Tapi karena Allah melihat masih ada iman, berarti kan betul imannya sudah benar. Cuma karena nafsunya, karena keterbatasan apanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, itu imannya benar, iman. Jadi imannya sudah benar. Memang ini abstrak ya, iman yang benar itu kayak apa? Kok masuk neraka gitu loh. Tapi kan ini bertentangan. Loh, katanya beriman, lah kok masuk neraka? Tapi faktanya begitu, dalam hadis disebutkan, ini katanya beriman, lah tapi kok masuk neraka? Kalau sudah mendustakan itu betul-betul. Oh, enggak bisa. Allah tidak mengampuni. Enggak bisa. Kan musyrik sudah. Iya. Makanya kan berarti bukan jaminan bahwa dia Islam yang bagaimana kan Ustaz. Soalnya saya khawatir orang berpikir, oh pokoknya Islam, pokoknya itu akan dijamin surga. Padahal itu keterangannya cukup panjang. Iya. Tidak cukup seperti itu Ustaz. Iya. Iya, benar. Karena ini jelas perbuatan dosa ya beratnya dosanya daripada kebaikan, kan jelas. Dan di sini katakan kekal loh, bukan pindah. Kekal lagi. Awalnya dia ngomong oh bisa nggak apa-apa, nanti kan dipindah surga. Ya, itu kesalahan pemahaman. Jadi yang betul adalah sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis itu, dia ahli neraka, sudah di neraka dia. Tapi karena Allah melihat masih ada iman, berarti kan betul imannya sudah benar. Cuma karena nafsunya, karena keterbatasan apanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, itu imannya benar, iman. Jadi imannya sudah benar. Memang ini abstrak ya, iman yang benar itu kayak apa? Kok masuk neraka gitu loh. Tapi kan ini bertentangan. Loh, katanya beriman, lah kok masuk neraka? Tapi faktanya begitu, dalam hadis disebutkan, ini katanya beriman, lah tapi kok masuk neraka? Ya, nerakanya itu akibat dia melanggar perintah-perintah Allah tadi. Tapi imannya itu masih terhunjam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan ke surga. Nah, keislaman yang begini itu yang menjamin dia. Jadi hatinya itu betul terikat dengan Islam, tapi karena keterbatasan nafsunya itu, dia otomatis harus dicuci dulu, baru kemudian masuk. Itu ada hisab, Pak. Pada saat itu mau memilih Allah mau menentukan neraka dan surga, ada hisab. Setelah dihisab ada keputusan, Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Kalau sudah masuk surga, kemudian turun ke neraka atau neraka naik lagi ke atas, berarti tidak ada keputusan pada saat hisab. Oh, sudah. Itu sudah melalui proses hitungan. Sudah mulai proses hitungan hisab. Akhirnya dia divonis di dalam neraka. Sudah di neraka ini orang. Makanya disebut ahlul jahannam. Dalam hadis disebut ahlul jahannam. Berarti ini kan sudah ahli namanya ahlul jahannam, kan berarti ahli jahannam. Tapi kenapa kok bisa masuk surga? Nah, karena dia masih ada sisa iman itu. Iman itu yang masih menghujam. Masih sempat ke neraka dulu. Oh, iya. Masih. Iya. Iya. Misalnya sampah dari pada saat itu, Pak. Pada saat terhisab, oh Anda masih ada sedikit iman. Naiklah ke surga meskipun ke level berapa. Tetap. Iya. Jadi itu saya kira itu tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari, dan para ulama menjelaskan bahwa iman yang sebesar zarrah itu yang menyelamatkan dia untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau dilihat dari amal itu dia nggak bisa diharapkan. Dari amal itu nggak ada yang bisa diharapkan. Tapi dari iman itu yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendapatkan dia dalam surga. Tapi ya jangan sampai kita masuk kategori itu, ya kan? Masuk kita ke sekedar itu, kan kita tidak nyaman. Semua di sini nanti masuk surga. Ini ibaratnya yang level apa ya? Level TK lah. Level TK. Kita maunya level sarjana kan? Nah, itu. Kalau di dalam Al-Quran sendiri ada ya Pak? Maksud saya yang mengatakan bahwa akan pindah ke surga itu ada?
Kalau secara harfiah menegaskan itu Quran nggak ada. Adanya di hadis. Adanya di hadis. Dan hadis itu adanya di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari. Kalau bicara soal Sahih Bukhari, semua ulama sepakat tuh. Artinya bahwa itu penjelasan dari Quran. Penjelasan dari Quran. Jadi itu saya kira level yang paling dasar. Tapi bukan berarti kita hanya bergantung di itu ya. Jangan sampai bergantung di situ. Ya soalnya kan kalau Al-Quran sendiri jelas mengatakan bahwa kamu akan kekal di dalamnya. Apalagi musyrik. Islam itu musyrik. Islam tapi begini kan gitu Pak. Itu sudah di sini kalau di dalam Al-Quran semua selalu mengatakan kamu kekal di dalamnya. Kata-kata kekal itu berarti tidak ada pindah. Nah saya memang dengarnya memang adanya di hadis. Ya, di dalam Quran itu ada khalidina fiha abada. Itu kalau bicara mengenai surga, ya. Tapi kalau neraka nggak pakai kata-kata khalidina fiha abada, nggak. Tapi hanya dikatakan minus abada. Nah, itu kemudian para ulama mengaitkan ini semakna dengan hadis yang tadi saya sebut. Jadi itulah fungsi dari iman yang sebesar dzarrah pun menjadi semacam daya untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh